Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Nur Ramadhani, NIM 2311057. Nah, di sini aku bakalan ngejelasin tentang gerbang logika. Nah, kita bakalan masuk ke pembahasannya ya guys. Nah, di sini kita masuk di pengertian gerbang logika. Sudah menjadi hal umum jika setiap ilmu pengetahuan akan selalu berkembang. Begitupun dengan ilmu pengetahuan elektronika yang selalu mengalami perkembangan. Elektronika itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu sistem elektronika yang sangat dapat dihubungkan dengan sebuah sinyal digital. Elektronika digital berasal dari aljabar boolean dan digunakan pada banyak perangkat seperti telepon, komputer, dan sebagainya. Pada dasarnya, sinyal digital merupakan memiliki sifat terputus-putus. Selain itu, sinyal digital ini biasanya dilambangkan dengan suatu notasi aljabar 1 dan 0. Notasi 1 melambangkan terjadinya sebuah sinyal digital pada suatu benda, sedangkan notasi 0 melambangkan tidak adanya hubungan pada suatu benda. Elektronika digital juga dikenal sebagai sebutan lain, yaitu rangkaian digital. Oleh karena itu, gerbang logika bisa dikatakan sebagai bermacam-macam saklar. saklar. Oleh karena itu, gerbang logika bisa dikatakan sebagai bermacam-macam saklar yang mengimplementasikan aljabar boolean pada sistem elektronik. Dengan adanya saklar, maka barang-barang elektronik tersebut bisa digunakan dengan semestinya. Hal ini dikarenakan operasi logis pada satu atau lebih masukan logis akan menghasilkan keluaran logika soliter. Pada gerbang logika terdapat bagian yang bernama sirkuit terpadu atau IC. IC ini memiliki fungsi untuk membatasi jumlah maksimum yang ada di gerbang logika. Sebelum adanya peningkatan pada sirkuit terpadu IC, jumlah gerbang logika yang dibutuhkan pada elektronik digital sangatlah sedikit. Nah, kita bakalan masuk di pengertian gerbang logika dasar, AND, OR, dan NOT. Kita bakalan masuk yang pertama untuk gerbang AND. Jenis pertama adalah gerbang AND. Gerbang AND ini memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan binar 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan binar 1, maka outputnya akan menjadi 1. Kalian bisa melihat contoh di bawah ini. Bentar ya. Nih guys. Kalian bisa melihatnya di tabel kebenaran dan ini contoh gambarnya, saklarnya. Nah, kita masuk di gerbang OR. Jenis kedua adalah gerbang OR, sama seperti gerbang sebelumnya. Gerbang ini juga memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan binar 1, sorry. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua input adalah bilangan binar 0. Kalian bisa lihat di tabel kebenaran berikut ini. Dan ini contoh saklar OR. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini tabel kebenarannya, guys. Nah, kita bakalan masuk di gerbang NOT yang terakhir. Jenis berikutnya adalah gerbang NOT. Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0, dan begitu juga sebaliknya. Nah, ini bentuk saklar NOT-nya ya guys, nih. Dan ini bentuk tabel kebenarannya. Kita bakalan masuk yang ketiga guys, ketiga yang C, gerbang logika bentukan. Ada NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Dan yang pertama ini ada gerbang NAND. Selanjutnya adalah gerbang NAND. Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu, output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND, guys. Nih, kalian bisa lihat tabel kebenarannya, sorry guys. Dan ini bentuk saklarnya seperti ini ya.
Dan yang kedua ada gerbang NOR. Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT, sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Nih, kalian bisa lihat nih, tabel kebenarannya. Kalau false ketemu false itu eh, hasilnya true, dan true ketemu false itu false. Begitupun selanjutnya ini guys. Nah, kalau true ketemu true itu hasilnya tetap false guys. Nah, berikutnya ada gerbang XOR. Gerbang XOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Ini guys, kalian bisa lihat bentuk saklarnya seperti ini. Dia memiliki dua lengkungan, 1 dan 2. Berbeda dengan yang di atas ini ya guys. Nih, ini NOR. NOR ini memiliki 1 aja. Dan XOR ini memiliki 2. Ini juga di sebelahnya ada tabel kebenarannya guys. Kalian bisa lihat ya. Nih. Selanjutnya ada gerbang XNOR. Nah, gerbang XNOR ini, aduh sorry guys, sorry, aduh. Nah, kita masuk di gerbang XNOR. Nah, XNOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1. Oh, udah ya guys. Nah, kita masuk di contoh soalnya. Nih guys, kita bakalan masuk di contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, yang A, kalian bisa lihat di soalnya ini F sama dengan, aduh aku, Di sini kita cek ada berapa variabel yang digunakan, ada A atau input, maksud saya ada 3 input A, B, dan C. Maka kita buat dulu tabel kebenarannya untuk 3 input ini. Yang pertama ada A, B, dan C. Untuk 3 inputan, maka kita akan menggunakan 8 kombinasi atau 8 row, dimulai dari 0, 0, 0, 0, 0, 1 hingga sampai dengan 1, 1, 1. Oke. Selanjutnya, setelah itu kita akan mengerjakan seperti langkah tadi, notnya terlebih dahulu, not A, not B, not C, dan not C. Untuk gerbang not tadi kita tahu bahwa jika inputannya 0, maka outputnya adalah kebalikannya, yaitu 1. Dan jika inputannya 1, maka outputnya adalah 0. Oke. Jadi kita lihat di sini A 0, outputnya 1. Begitu juga seterusnya A1, outputnya 0. Di inputan B juga seperti itu, jika B 0, maka non B-nya adalah 1. Dan juga C. C juga seperti itu, inputnya 0, output 1, input 1, outputnya 0. Berikutnya kita akan mengerjakan operator yang berikutnya, yaitu AND atau dan. Jadi di sini ada not A, not B, not C. Kita akan kerjakan not A, not B, not C. Kita ingat lagi untuk operator AND, jika seluruh inputannya 1, maka hasilnya 1. Atau jika seluruh inputannya benar, maka hasilnya juga benar. Tapi jika ada satu saja inputan yang salah atau 0, maka inputannya juga salah atau 0. Kita lihat not A, not B, dan C. Jadi kita pakai yang ketiga ini. Kita lihat yang pertama 0, 1, 1. Ada 0, maka hasilnya 0. 1, 1, 1, maka hasilnya juga 1 karena ketiga-tiganya 1. 0, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. 0, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 0, 0, 0 juga 0. 1, 0, 0 jadi juga 0. Jadi hanya ada 1 ya yang bernilai benar.
Oke, yang berikutnya kita kerjakan adalah A, N, B, N, not C. A, N, B, N, not C. Jadi kita pakai tiga ini ya. Sama seperti tadi juga N, yaitu jika semuanya bernilai 1 maka hasilnya baru 1. Lihat 0, 0 dan 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Kita lihat, kita cari yang mana. Nah, ini 1, 1 dan 1 inputan yang bernilai 1. Berikutnya kita kerjakan not A, N, not B. Ini hanya dua variabel ya, jadi not A, N, not B, 1, 1 juga 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, dan seterusnya. Karena di sini juga ada 0, jadi tidak mungkin hasilnya 1. Kerjakan satu-satu. Kita ingat lagi X0 tadi, jika outputnya, inputnya itu yang bernilai benar adalah genap, maka outputnya juga benar 0, dan yang terakhir nolnya ada keseluruhannya 0, maka hasilnya adalah 1. Kita sudah mengerjakan soal nomor 1, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Sama seperti soal nomor 1, soal nomor 2 juga punya 3 input A, B, dan C, maka kita buat terlebih dahulu 3 input tersebut. Lalu kita lihat di sini ada satu not A, tidak ada not B dan not C, maka kita kerjakan not A terlebih dahulu. Not A, not tadi kita lihat 0, jika inputan 0 maka hasilnya 1, jika inputan 1 maka hasilnya 0. Lalu kita kerjakan yang berikutnya not A, N, B, N, C. Not A, N tadi kita ingat jika seluruh inputannya 1 maka hasilnya baru 1. Jika ada satu saja inputan tidak 1 maka hasilnya adalah 0. Kita lihat not A, B, dan C, jadi kita hanya gunakan yang 3 ini saja ya. Kita lihat yang hanya memiliki seluruh inputan 1 adalah yang baris kelima ini, keempat maksud saya. Jadi hanya baris ini saja yang nilainya 1, sisanya memiliki 0, maka nilainya adalah 0. Selanjutnya kita ke NAND ya. Jadi untuk NAND kita ingat di awal tadi, jika semua inputnya benar maka outputnya 0. Nah, ya, jika semua inputnya 1 maka outputnya 0. Kita hanya menggunakan input A dan B. Kita lihat jika semua inputnya 1 maka hasilnya 0. 1, 1, 0, 1, 1, 0. Di sini ada 0, dan ada 1, maka hasilnya 1. Selanjutnya kita kerjakan dengan NOR B, C. Jadi di sini B, C. Kita ingat lagi. Di sini di sini B, C. Nah, jadi kita ingat lagi NOR itu tadi get outputnya 1 atau benar jika semua inputnya salah. Oke. Jika inputnya semua itu salah maka hasilnya benar. Kita lihat BC di sini 0, 0 maka hasilnya 1, di sini ada 0 dan 1, 1 dan 0, 1, 1 maka hasilnya 0, 0, 0 maka hasilnya 1, di sini juga 0, 1, 1 maka hasilnya 0. Setelah itu kita akan masuk ke gerbang yang berikutnya, yaitu gerbang XOR. Gerbang XOR kita ingat jika output yang benar atau 1 itu jumlahnya ganjil maka hasilnya adalah 1. Jika inputnya genap, hasilnya 0, jika semuanya 0 maka hasilnya 1. Lihat di sini 0, 1, 1, 1 yang ada genap maka hasilnya 0. 0, 1, 0 ganjil maka hasilnya 1. 0, 1, 0 juga ganjil maka 1, genap maka 0, 1, 1 genap maka 0, 1 ganjil juga 1, dan jika semuanya 0 maka hasilnya 0. Baik, kita sudah buat tabel kebenarannya untuk kedua soal. Berikutnya kita akan coba buat rangkaiannya menggunakan logic lain. Kan tetapi karena terbatasan waktu saya tidak menunjukkan proses pembuatannya. Kita langsung saja lihat hasil rangkaiannya seperti apa. Di sini kita lihat kita punya 3 input, lalu kita menggunakan not get untuk ketiganya, karena di sini soal nomor 1 ada not A, not B, dan not C. Jadi kita arahkan dari inputan A ke get not, B ke get not, C juga ke get not. Lalu berikutnya kita akan buat ketiga get n, yaitu yang pertama not A, N, not B, N, C. Jadi kita taruh di sini not A, not B, C. Yang kedua ada A, N, B, N, not C, A, N, B, N, not C. Dan yang ketiga not A, N, not B. Di sini saya taruh posisinya di atas karena supaya lebih jelas saja ya. Urutannya tidak masalah, sebetulnya ini di belakang juga. Jadi di sini ada not A dan N, not B. Nah, setelah itu kita beri get X NOR. Dari ketiganya kita hubungkan dan terakhir kelam. Jadi seperti ini tampilan hasil akhirnya. Terus yang untuk soal nomor 2, di sini hanya ada satu not, jadi tidak ada not B dan not C, hanya ada not A. Kita tarik dari A ke get not, jadilah not A. Setelah itu kita beri get N dari not A, lalu dari B, dan dari C. Setelah itu ada gerbang NAND dari A dan B. Setelah itu ada gerbang NOR dari B dan C. Setelah itu kita beri lagi get XOR, sort dari ketiganya, dan terakhir kita arahkan ke lampu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu tabel
berjumpa di lain hari ya.